berjumpa lagi dalam Midweek Worship pada hari ini. Mari kita bersemangat memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan Yesus. With a grateful heart, give thanks.
Biarlah senantiasa kami terus memuji dan menyembah Engkau di setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami terus merenungkan firman-Mu, itu yang menjadi kekuatan buat kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu yang akan memulihkan, firman-Mu yang akan terus memberkati kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Yosua Yogi. Jesus bless. Saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul bahwa orang yang berintegritas akan dilepaskan dari kesukaran. Nah, apa itu integritas? Integritas berasal dari bahasa Inggrisnya integer, yang artinya whole, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saya tinggal di kota New York. Kalau saya berjalan ke arah sana, di depan situ ada halte bis, di mana kemudian hanya dengan satu karcis saya bisa naik bis, kemudian pindah ke kereta bawah tanah. Dari kereta bawah tanah satu ke kereta bawah tanah yang lain, saya tidak perlu membayar lagi dan saya akan sampai ke tempat tujuan. Itu yang disebut dengan integer, atau di dalam bahasa Indonesianya terintegrasi satu dengan yang lainnya. Mari saya akan bacakan dari kitab Ayub pasal pertama ayat yang pertama. Demikian bunyinya, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di dalam kitab terjemahan bahasa Inggris yang saya ambil dari kitab HCSB, dikatakan bahwa Ayub adalah seorang pria yang memiliki perfect integrity atau integritas yang sempurna. Bahkan Tuhan sendiri di dalam ayat yang ke-8 dia juga mendeklarasikan, mempromosikan, memperkenalkan bahwa Ayub adalah seorang pria yang memiliki integritas yang sempurna. Tentu integritas yang dikatakan oleh Alkitab berbeda dengan integritas yang diterapkan oleh dunia. Nah, Alkitab berkata bahwa integritas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara takut akan Tuhan dan jujur. Bukan hanya takut akan Tuhan tetapi harus jujur. Bukan hanya jujur tetapi takut akan Tuhan. Nah, satu kali anak saya di Surabaya, dia menelpon saya. Dia memberitahu bahwa cucu saya yang berumur 4,5 tahun, kalau cucu saya ini mendengar nama Tuhan, maka dia menjadi takut. Kemudian saya tanya kepada anak saya, apa yang kamu ajarkan kepada anakmu? Dan anak saya bilang bahwa cucu saya ini diajar untuk hidup takut akan Tuhan. Tetapi karena anak baru 4,5 tahun, jadi dia tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Nah, Ayub berkata tadi bahwa takut akan Tuhan adalah saleh. Nah, saya mau sedikit jabarkan tentang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah selain saleh, menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan artinya memberi yang baik dan yang terbaik untuk Tuhan. Itulah yang disebut takut akan Tuhan. Nah, selain itu takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Nah, kemudian berbicara tentang jujur. Jujur itu adalah berlaku benar tanpa pengawasan. Ada orang, tidak ada orang, kita harus berlaku benar tanpa pengawasan. Itulah yang disebut dengan jujur. Jujur adalah ada istri maupun tidak ada istri, kita tetap berlaku benar tanpa pengawasan. Jujur ada pasangan maupun tidak ada pasangan, ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat, ada CCTV maupun tidak ada CCTV, kita terus berlaku benar. Itulah yang disebut dengan jujur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu
hari-hari terakhir ini makin banyak orang yang memasang CCTV. Bahkan di jalan-jalan raya di kota-kota besar, di New York, di Jakarta, di Surabaya. Saya tahu di jalan-jalan raya sudah banyak dipasang CCTV. Mengapa banyak CCTV? Di bank-bank, bahkan di tempat-tempat penghitungan uang di dalam gereja juga dipasang CCTV. Semua ini dilakukan karena ada orang-orang yang tidak berintegritas. Sekali lagi saya tekankan, integritas adalah takut akan Tuhan dan jujur. Jujur serta takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada saudara saya mengemudikan mobil di kota New York ini. Nah, satu blok sebelum sampai ke rumahnya, waktu itu tengah malam, itu ada lampu merah, lampu stop, saudara. Dan kemudian menandakan warna merah sehingga saudara saya harus berhenti. Karena tengah malam, maka bisa terasa begitu lama akan lampu merah ini untuk berubah menjadi hijau. Maka saudara saya mulai toleh kiri, toleh kanan. Ya tentu kita tahu kenapa dia toleh kiri, toleh kanan. Dia mau cari tahu ada polisi atau tidak. Kalau tidak ada polisi, maka dia akan melanggar. Dan benar saudara, setelah dia toleh kiri, toleh kanan dan dia tidak melihat ada polisi di sekitar situ, maka dia kemudian melanggar lampu merah itu. Dan tak lama kemudian polisinya muncul dengan mobilnya, tiut, 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 dan saudara saya pun ditepikan dan dia kena denda, dia kena tiket dan lain sebagainya. Jadi kita harus berlaku benar tanpa pengawasan, ada orang maupun tidak ada orang. Yusuf, kita tahu bagaimana dia di rumah Potifar. Dia ada kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi dia tidak mau melakukan hal itu. Itulah yang disebut dengan integritas. Ada orang-orang kenapa dia berintegritas? Karena mungkin tidak ada kesempatan. Tetapi Yusuf ada kesempatan dan tidak ada yang melihat. Dia tetap mempertahankan dirinya untuk hidup sebagai orang yang berintegritas. Waktu saya masih kecil, salah satu film yang saya suka tonton bersama dengan teman-teman saya di kampung adalah film Robin Hood. Robin Hood itu mengisahkan tentang seorang pahlawan yang ahli main pedang, yang ahli main panah. Kerjaannya adalah merampok orang-orang kaya dan kemudian hasil rampokannya dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah, karena saya tidak mengerti tentang integritas, tentu saya dengan teman-teman kampung saya tepuk tangan kalau melihat tokoh saya, yaitu Robin Hood itu keluar dan dia merampok dan membagi-bagikan hasil rampokannya. Nah, di dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai ayat 10 itu berbicara tentang perpuluhan. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini, kamu telah menipu aku. Kemudian orang-orang tanya, menipu dengan cara apa? Tuhan bilang kamu menipu tentang persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bahasa Indonesia memakai istilah yang sangat halus, menipu. Tetapi saya baca di dalam terjemahan bahasa Inggris bahwa orang yang tidak mengembalikan persembahan persepuluhan itu sama dengan merampok Tuhan. Nah, ada berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan, dia merampok uang Tuhan, kemudian dipakai untuk kepentingan sendiri, atau mungkin dibagi-bagikan ke orang miskin, dibagi-bagikan ke tempat-tempat yang lain. Itu namanya orang yang tidak berintegritas. Karena persembahan persepuluhan Alkitab berkata itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Jadi yang pertama, kita telah belajar bahwa integritas adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, integritas adalah jujur. Yang dimaksud dengan jujur adalah berlaku benar tanpa pengawasan. Kemudian yang dimaksud dengan jujur yang kedua adalah hati, mulut, dan perbuatan itu sama. Itu yang disebut dengan jujur. Ya, kebanyakan orang-orang dari timur, kalau dia datang ke New York, saudara, dan kemudian saya menjamu untuk makan, saya bilang, Bapak Ibu, saya akan menjamu Bapak Ibu untuk makan. Saya kepingin tahu Bapak Ibu kesukaannya apa. Ya, di sini di New York ini tempat wisata untuk kuliner. Dan biasanya ini sebagian besar mereka berkata, terserah Pak,
apa saja yang menurut Bapak enak, kami ikuti aja ya. Nah, saudara, saya ini bukan yang terbaik, saya juga bukan orang kaya, tetapi saya selalu berusaha untuk memberi yang terbaik kepada tamu-tamu saya. Nah, kemudian saya pesankan makanan-makanan yang menurut saya itu terbaik, makanan-makanan yang bagus di restoran itu. Nah, setelah saya pesan, saya mulai berdoa dan makan, sudah. Tetapi tamu saya makannya sedikit sekali. Kemudian saya tanya, kenapa Bapak atau Ibu kok tidak makan, ya kan? Dan mereka bilang, maaf Pak, saya tidak suka. Nah, ini yang namanya tidak berintegritas ya. Semestinya kan harus bilang begini, oh saya sukanya makanan Indonesia, oh saya sukanya makanan Asia, oh saya sukanya makanan Eropa, oh saya suka makannya burger dan lain sebagainya. Harus hati, mulut dan perbuatan itu harus sama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin cukup familiar dengan istilah OMDO. OMDO artinya omong doang, atau NATO, no action talk only. Kenapa istilah ini keluar? Istilah ini keluar karena ada orang-orang yang tidak berintegritas, orang-orang yang tidak jujur. Hati, mulut dan perbuatan tidak sama. Orang yang berintegritas ketika dia berkata kepada pasangannya, aku cinta padamu, maka sekali dia berkata begitu dan dia menikahi pasangannya, maka dia harus setia sampai maut memisahkannya. Sebab kita tahu saudara, bahwa ketika kita tidak setia, kita tidak menepati apa yang kita ucapkan, artinya kita sedang tidak berintegritas. Sekali lagi, integritas di dalam Tuhan standarnya berbeda dengan integritas yang ditetapkan oleh dunia, saudara. Dan yang ketiga, yang disebut dengan integritas adalah bahwa kita tidak menetapkan dua macam standar atau dua macam batu timbangan atau dua macam ukuran. Saya akan baca dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-10 dikatakan, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kita nggak boleh pakai dua macam standar. Misalnya saya sebagai gembala sidang, kalau kepada orang-orang kaya saya menghormati, saya melayani dengan sebaik-baiknya, sementara kepada orang-orang yang tidak dipandang kaya, tidak dipandang terhormat, saya melayani dengan tidak baik. Itu namanya saya tidak berintegritas karena menetapkan dua macam batu timbangan. Nah, satu kali saudara, saya ini mempunyai kesukaan untuk melayani jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan perlu sesuatu, perlu pertolongan, maka saya selalu tersedia untuk jemaat Tuhan. Kalau mereka perlu diantar kemana-mana, saya sedia untuk mengantarkan mereka. Kalau mereka mau telepon kepada saya bisa meluangkan waktu yang cukup lama untuk berbicara, untuk telepon, dan untuk konseling jemaat saya, saudara. Tetapi sementara kalau anak saya membutuhkan saya tidak selalu tersedia untuk mereka. Kalau istri saya sedang telepon kepada saya, kalau saya ada dalam perjalanan, maka saya menerima telepon istri saya dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saya bilang, oke, apalagi. Ini tidak boleh terjadi. Ini namanya sedang menerapkan dua macam batu timbangan dan itu sedang tidak berintegritas. Anak saya waktu kecil punya cita-cita jadi pendeta. Tapi gara-gara saya menerapkan dua macam standar, maka akhirnya anak saya murtad. Dia bilang, aku benci dengan pendeta. Aku benci dengan pelayanan. Kenapa? Sebab pendeta itu munafik. Mukanya nabi, pikirannya kotor. Kepada orang lain dia berlaku baik, kepada keluarga tidak berlaku baik. Itu namanya tidak berintegritas. Nah, hari ini saudara, dulu kita kenal dengan nama istilah kambing hitam. Sedikit-sedikit kambing hitam. Sekarang bukan kambing hitam lagi, tapi COVID hitam ya. Pergi jalan-jalan bisa, pergi makan bersama teman-teman di luar rumah bisa, ke restoran bisa. Tetapi kalau disuruh ke gereja tidak bisa. Kenapa? Oh, Pak Pendeta tidak tahu, ini sedang COVID.
Padahal kalau ke gereja, saya percaya gereja-gereja yang menerapkan protokol COVID di situ jauh lebih aman daripada kita pergi jalan-jalan atau makan di restoran. Ayo kita cari Tuhan, kita menyembah Tuhan. Aduh maaf Pak Pendeta, maaf Bu Pendeta, ini sedang lagi ada COVID. Itu namanya kita menerapkan standar ganda. Kalau kita pergi bekerja, kita selalu datang tepat pada waktunya, atau mungkin 5-10 menit sebelum waktunya kita sudah tiba di tempat kerja. Tetapi kalau ke gereja, kita selalu tiba terlambat. Itu artinya kita sedang menetapkan standar ganda. Itu tidak boleh terjadi, ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa apa yang disebut dengan integritas adalah takut akan Tuhan dan jujur. Yang disebut dengan jujur adalah bahwa kita harus berlaku benar tanpa pengawasan. Yang disebut dengan jujur adalah hati, perkataan dan perbuatan sama. Dan yang disebut dengan jujur, kita tidak boleh memakai double standard. Nah, orang-orang yang berintegritas, dia akan diselamatkan dari kesukaran. Contoh Ayub. Ayub, dia dalam keadaan yang sangat buruk. Di dalam pasal 1, Ayub pasal 1 kita tahu kisahnya bagaimana 10 anaknya meninggal dunia. Kemudian harta bendanya semuanya habis. Dan kemudian tubuh daripada Ayub menderita sakit. Dan apa yang terjadi? Istrinya, keluarganya tidak mensupport, tidak mendukung Ayub. Tetapi Ayub pasal 27 ayat yang kelima, ini ayat yang luar biasa yang menjadi ayat emas saya. Dia bilang begini dalam bahasa Inggrisnya, I will maintain my integrity until I die. Artinya Ayub, dalam keadaan tidak baik pun, aku akan tetap menjaga integritasku sampai kepada maut menjemput aku. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal Tuhan, dan sekali-kali aku tidak akan berlaku tidak benar, tidak jujur di hadapan Tuhan. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan Ayub. Di Ayub pasal 42 dikatakan begini, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ayat yang ke-16 dari Ayub 42, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan keempat. Lihat Ayub saudara, dia mengalami kesukaran. Sekali lagi, setiap orang yang berintegritas dia tidak mengalami kesukaran. Dia bisa mengalami kesukaran, dia mengalami kesulitan, dia mengalami penderitaan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan akan melepaskan orang yang berintegritas dari kesukaran itu. Bahkan bukan sekedar dilepaskan, hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Seperti Ayub, dipulihkan 2 kali lebih baik daripada masa-masa kejayaan dan masa-masa keemasan daripada Ayub. Bahkan Alkitab bilang umurnya masih ditambahin lagi 140 tahun. Dan dia dikaruniai kembali 10 anak yang bagus-bagus kata Alkitab. Kemudian harta bendanya dikembalikan dan dia bisa melihat anak mantu cucunya hidup diberkati Tuhan sampai kepada keturunan yang keempat. Nah, hari-hari ini sedang dunia dilanda oleh COVID-19. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin gara-gara COVID-19 ada di antara kita yang sedang menonton video ini, kita sedang mengalami kesukaran, kesulitan dalam hidup ini. Tapi tetaplah berintegritas, takut akan Tuhan, hidup jujur, berlaku benar tanpa pengawasan. Saya percaya Tuhan akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita pasti keluar dari kesulitan ini, bahkan keadaan kita akan jauh lebih baik daripada masa-masa sebelum ada kesulitan. Dalam konseling, saya banyak sekali menghadapi keluarga. Satu kali saya mengkonseling seorang bapak di mana dia ditinggal oleh istrinya. Jadi bapak ini kemudian bersama dengan 2 anaknya sangat sedih karena ditinggal oleh istrinya, karena istrinya pergi dengan pria lain. Kemudian saya memberitahukan bapak ini dan anak-anaknya bahwa kamu harus tetap takut akan Tuhan, hidup saleh, jauhi kejahatan,
Jaga hatimu, kamu harus berlaku jujur, ada orang maupun tidak ada orang. Kemudian kamu harus jaga apa yang ada di hatimu, apa yang diucapkan dan diperbuat itu harus sama. Dan kemudian kamu tidak boleh memakai standar ganda. Saya bilang kalau kamu melakukan ini dengan disiplin, percayalah istrimu pasti pulang dan keluargamu dipulihkan. Dan benar saudara, setelah beberapa lama akhirnya keluarga ini dipulihkan, dan hari ini keluarga ini menjadi keluarga yang berbahagia. Mereka melayani Tuhan, cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidupnya menjadi berkat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya akhiri, saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Bapa di sorga, dimanapun anak-anakmu berada saat ini, kami berdoa, kami memberkati, biarlah Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anakmu ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan ada takut akan Tuhan yang hebat di dalam kehidupan anak-anakmu ini. Mereka memilih seperti Ayub, memilih untuk maintain the integrity sampai kepada kematiannya. Biarlah ini juga Tuhan menjadi keputusan oleh anak-anakmu. Kami percaya di masa-masa yang sulit ini, ketika kami tetap berintegritas, maka kami akan dilepaskan oleh Tuhan dari setiap kesukaran-kesukaran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua.